Assalamualaikum. Gimana, sehat anak-anak? Silakan pimpin doa oleh KM nih. Sebelum melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Benny sakit, Pak. Benny sakit ya. Siapa lagi? Alimun Hidayat sakit. Alimun Hidayat sakit. Terus? Rifki Ripaldi. Kenapa? Sakit. Sudah. Kita doakan yang sakit pada hari ini semoga lekas sembuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Pimpin oleh Dirijen. Silakan ke depan. Mohon untuk berdiri. Ayo maju, maju dua. Karena Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi tentang mendiagnosis kerusakan sistem starter konvensional, di mana kompetensi dasarnya yaitu mendiagnosis kerusakan sistem starter konvensional, dan IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya yaitu menganalisis penyebab kerusakan yang terjadi pada gangguan sistem starter konvensional. Yang kedua, memperinci cara pemeriksaan gangguan yang terjadi pada sistem starter konvensional. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui diskusi dan menggali informasi dari internet, peserta didik dapat menganalisis penyebab kerusakan sistem starter konvensional secara tepat. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi dari internet, peserta didik dapat memerinci cara pemeriksaan gangguan yang terjadi pada sistem starter konvensional dengan benar. Adapun nanti Bapak akan memberikan evaluasi pada kalian, yaitu evaluasi sikap. Anda harus teliti, tepat, dan tanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan dan mendiagnosis. Kemudian penilaian pengetahuan melalui diskusi dan tes formatif, dan kalian nanti ada tes keterampilannya yaitu tes unjuk kerja. Baik, sebelum Bapak ke materi, Bapak akan melakukan pretest dulu materi yang sudah kemarin dibahas. Siapa yang tahu gambar di sini? Nah, ini gambar apa? Baterai. Ini kunci. Yang ini apa fungsi baterai? Siapa yang tahu? Yuk, siapa namanya? Ojan. Apa fungsi baterai pada kendaraan? Sumber energi listrik. Bagus. Kemudian fungsi kontak apa? Fungsinya siapa yang tahu? Ayo. Saat kalian mau menghidupkan engine kan, kunci kontak dipuh ke posisi ST. Apa fungsinya? Ayo. Iya, bagus. Menghubungkan dan memutuskan arus listrik dari baterai ke sistem. Di sini sistem start. Bagus. Bagus ya. Yang ketiga, itu apa namanya? Apa fungsinya? Siapa yang tahu? Pak Ujian lagi ya?
Silakan Pak Ujian. Sebagai sistem starter untuk menggerakkan mesin saat pertama kali dihidupkan. Bagus. Kasih plus. Nah, Pak Ujian. Siapa lagi? Saya Pak, Siapa? Asep. Silakan. untuk mengubah energi listrik menjadi mekanik. Iya, merubah energi listrik dari baterai menjadi energi menjadi gerak bagus. Berarti kalian sudah memahami materi. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya hari ini, yaitu kita akan mendiagnosis kerusakan pada sistem starter. Adakah kalian menemukan di lapangan atau di lingkungan kalian masing-masing, ketika engine mau dihidupkan, nah, pernah kalian melihat bahwa ada mobil yang sulit hidup? Pernah. Silakan Levi, apa yang terjadi? Tuh. Apa? Mesin tidak berputar. Bagus. Apalagi? Jadi ketika pagi-pagi kalian mau menghidupkan mesin, nah, pas kunci kontak diputar ke posisi ST, mesin tidak berputar. Mengapa tidak berputar? Karena motor tidak berputar. Bagus. Tuh. Siapa lagi? Saya Pak, Siapa? Asep? Apa? mesin berputar lambat Pak. Mesin berputar lambat. Karena lambat sehingga engine tidak hidup. Bagus. Ada lagi? Ini masalah yang biasa dihadapi pada kendaraan atau pada sistem starter. Silakan, siapa namanya? Oh, Sopian. Starter tidak dapat berkaitan atau lepas dengan lembut. Bisa diulang? Starter tidak dapat berkaitan atau lepas dengan lembut. Starter tidak bisa berkaitan dengan gigi penerus atau flywheel. Nah, karena pinion gear itu yang jumlahnya 9 bisa memutarkan gigi penerus yang sebanyak lebih dari 100 gigi untuk memutarkan poros Bagus, itu masalahnya. Nah, dari permasalahan tersebut kita akan bahas hari ini. Mengapa mobil di pagi hari ketika mau di starter, nah, motor starternya tidak berputar sehingga engine tidak hidup. Yang kedua, berputar lambat. Yang ketiga, nah, tidak mengait antara pinion gear dengan gigi penerus. Nah, itu masalahnya yang kita akan bahas hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan kalian nanti ketika memahami materi ini minimal kalian mengetahui, ya, bisa menganalisis masalah pada sistem starter, apalagi kalian bisa memeriksa dan bisa memperbaikinya. Bagus. Apa saja yang harus mendiagnosis dan pemeriksaan baterai? Biasanya ketika engine tidak hidup itu sumber listriknya, nah, berkurang, makanya kalian harus memeriksa baterai. Apa yang diperiksa? Siapa yang tahu? Pada baterai harus diperiksa apanya? Alatnya tuh ada. Apa namanya? Hidrometer. Alat untuk mengukur apa? Berat jenis elektrolit. Ya. BJ-nya yang bagus berapa? Siapa yang tahu? 12 volt. Itu tegangan baterai yang bagus 12 volt. Kalau berat jenis elektrolitnya berapa? Ayo. Kalau di bawah 1,250 itu harus dicas. Kalau 1,250 sampai 1,270 1,280 itu good atau bagus. Nah, itu. Nah, ini alatnya. Kalian nanti harus periksa selnya, tiap selnya, BJ-nya,
berapa tiap selnya, perbedaannya antara sel dengan sel tidak lebih dari 0,040. Ya. Terus yang kedua, apa yang harus kita periksa? Nah, kemungkinan terjadi motor starter tidak berfungsi atau tidak berputar, biasanya selain dari baterai adalah kunci kunci kontak bisa rusak. Ciri rusak berarti tidak ada arus listrik yang mengalir ke motor starter. Gitu. Kalau baterai bagus, kunci kontak diperiksa bagus, nah masalahnya terdapat pada motor starter. Nah, Anda harus meyakinkan motor starter itu berfungsi atau tidak. Biasanya kalau tidak berputar itu ada komponen yang sudah aus atau rusak atau kotor. Apa yang aus? Biasanya sikatnya aus. Lama-kelamaan dipakai, gesekan, panas, kemudian aus. Ya, semakin pendek. Yang kedua, armaturnya akibat dari brush tadi atau sikat tadi, dia menempel di komutator atau di segmen sehingga tidak mengalirkan arus listrik. Nah, kali ini Bapak menyiapkan alat di meja masing-masing, ya. Nanti kalian silahkan periksa, kemudian hasilnya catat pada LKPD, kemudian diagnosa masalahnya apa, nanti Anda simpulkan. Nah, sebelum ke sana, kita akan lihat dulu video. Nah, sebelum video, nah pemeriksaan selain daripada baterai, kalian harus memeriksa pada motor starter. Apa yang harus diperiksa? 1, pull-in coil. Nah, ini cara pemeriksaannya nanti kalian lakukan ya. Bila bagus, dia akan menonjol ke depan. Yang kedua, hold-in coil. Coil itu menahan. Ketika dikasih arus, nah terminal C-nya dilepas, yang dari massa, dia akan tetap menonjol, menahan di depan. Kemudian tes yang ketiga itu tes tanpa beban. Silakan nanti kalian lakukan. Kalau ini dilakukan, nanti pinion gear menonjol ke depan dan berputar kuat, itu bagus. Apalagi yang harus diperiksa? Pemeriksaan pil coil. Nah, ini pil coil. Pil coil ini terjadi medan magnet. Nah, ini ada 2 ujung positif sikatnya, yang kedua ujung negatifnya 2. Apa fungsi sikat? Mengalirkan arus dari pil coil ke armatur. Kalau negatif, mengalirkan arus dari armatur ke massa. Nah, ini lakukan pemeriksaan hubungan. Ini harus ada hubungan, kalau tidak berarti putus. Dan ini harus kalian tes ground atau hubungan massa, tes kebocoran. Ini harus tidak ada hubungan, kalau ada hubungan berarti ada hubungan singkat atau konslet. Ya, kita lanjut. Pemeriksaan starter clutch, kita putar searah jarum jam, dia akan bebas. Dan putar berlawanan arah jarum jam, dia akan terkunci. Kemudian ini pemeriksaan panjang sikat. Maksimumnya 16 mili, minimumnya 10 mili. Semakin pendek, nah nanti ini yang menyebabkan motor tidak berputar. Kemudian pemeriksaan holder. Holder itu dudukan sikat. Hubungkan antara sikat positif dan negatif, ini tidak ada hubungan singkat. Kemudian pemeriksaan armatur. Nah, kalian harus memeriksa antar segmen komutator, ini harus ada hubungan, bila tidak ini lilitan putus sehingga tidak akan berputar. Yang kedua, hubungan test ground, hubungan massa ke segmen sebelah, ke volcore sebelah, jadi ini harus tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan ini konslet. Kemudian run out komutator menggunakan DTI, dial test indikator, ini run outnya 0,5, 0,6, ya, lebih besar berarti ini harus diganti 1 set. Kemudian diameter komutator ini lama-kelamaan akibat gesekan ini mengecil. Nah, diameternya 27 sampai 28. Terakhir, kedalaman segmennya yaitu 0,5, limitnya 0,2.
Nah, yang terakhir pemeriksaan solenoid atau coping starter. Hubungan pull in coil 50 dengan body harus ada hubungan, kalau tidak berarti apa? Lilitan putus. Hold in coil berarti 50 dengan kalau pull in coil 50 dengan C, maaf ya. Kalau hold in coil 50 dengan body. Ini keduanya harus ada hubungan, kalau tidak ini putus. Terakhir ini plunger itu Anda tekan, kemudian lepas, dia harus kembali ke posisi semula. Nah, kita lihat video kali ini. Kalian perhatikan apa yang terdapat pada video ini, kalian amati, kemudian nanti diskusikan. Bapak akan membagikan LKPD. Silakan amati. Apa? Tidak berputar. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Mesin Hati. Kami membahas seputar otomotif. Kali ini ada permasalahan pada unit Avanza. Nah, berarti ini mesin tidak mau berputar, tidak hidup. Lupa di mana? Ini sekarang itu lah. Akan setting. Itu bekerja dengan baik, tetapi dengan starternya tidak bisa bekerja, bisa jadi dengan starternya kita cek untuk jelasnya. Oke, selanjutnya soket C starter yang terhubung dengan relay starter kita cabut, kemudian kita pasangkan kabel jumper. Lalu kita dapatkan positif aki. Kalau starternya normal bisa berbunyi, berarti yang rusak daerah kelistrikannya, bisa relay atau soket-soketnya atau selanjutnya kita coba, kita langsungkan dinamo starternya. Jadi soket C di starter kita cabut, kita ganti dengan kabel, lalu kita hubungkan ke positif aki. Kalau akinya bagus dia bisa hidup, tapi kalau starternya normal dia hidup. Tapi kalau kita langsungkan tidak ada reaksi, berarti starternya yang bermasalah, mungkin arangnya habis atau yang lainnya. Langsung saja. Ada kilatan tapi dinamo tidak bereaksi.
kita bongkar dinamo starternya. Kalau pasang dinamo starter senior dan Avanza ini terbilang cukup rumit. Jadi ada yang untuk melepas itu membuka throttle bodinya karena posisinya cukup ini. Kemudian baut pengikatnya ada di belakang ini. Jadi susah sekali. Nah, tadi ketika di starter motor tidak berputar sehingga engine tidak hidup. Kemudian di jumper melalui kabel ya, soketnya dilepas dari kunci kontak yang menuju ke terminal 50 ya. Kemudian di jumper melalui kabel langsung ke baterai ke terminal C. Seharusnya itu berputar, tapi tadi tidak berputar, malah ada loncatan api, sehingga yang masalahnya itu fokus permasalahannya terdapat pada motor starter. Nah, motor starter ini harus nah, karena tidak berputar. Nah, dari hasil pengamatan video tadi, siapa yang mau bertanya? Masalahnya tadi apa? Walaupun di jumper, motor tidak berputar. Apa kira-kira gangguan penyebabnya? Analisanya. Siapa yang bisa menjawab? Tetap walaupun dikasih arus dari baterai tidak mau berputar. Nah, analisisnya mungkin dari apa? Pada komponen motor starter tadi, sehingga tidak berputar. Yuk, siapa namanya? Muhammad Abdul Aziz. Komutatornya kotor, bagus. Mengapa kotor? Akibat dari gesekan dan serbuk daripada karbon atau sikat, mengakibatkan arus tidak mengalir sehingga tidak mau berputar. Bagus tuh pertanyaannya. Nah, silahkan kalian per kelompok berdiskusi hasil amatan tadi. Dan sekarang di hadapan kalian sudah ada motor starter, silahkan kalian periksa. Kemudian hasilnya tulis di LKPD. Kemudian nanti analisis kalian uji motor harus berputar dan kasih kesimpulan, nanti presentasi ke depan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa dipahami? Kelompok 1 mana? Nah, untuk kelompok 1 dipimpin oleh pimpin kelompoknya siapa? Miftah. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 kelompok 4. Silahkan kalian mulai dari sekarang kerjakan, kasih waktu 15 menit cukup ya sampai ke pengujian. Silakan buka buku paketnya dan buku petunjuknya, silakan. Silakan periksa langsung isi ke LKPD. Atau kalau tidak ada di buku paket, silakan kalian menggali informasi dari internet ya. Yuk langsung ukur. Satu persatu. Periksa. Periksa apa? Diameter komutator.
Berapa hasilnya? Anda lihat dulu. 28 mm. Kesimpulannya? Bagus tidak? Bagus Pak. Mengapa bagus? Di dalam spesifikasi. Karena speknya 27 mm. tuh. Ya, masih dalam spesifikasi. Ya, silakan tulis. Di kelompok ini memeriksa apa? Armatur, ya. Tes kebocoran ya. Gimana hasilnya? Bagus. Ciri bagus. Tidak ada hubungan. Ya, kalau ada hubungan berarti ini apa? Gimana? Ada hubungan singkat. Harus bagaimana nih kalau ada hubungan singkat? Harus diganti. Ya, silakan. Kelompok ini memeriksa apa? Diameter komutator, Pak. Diameter komutator. Kedalaman segmen ya. Kedalaman segmen. Berapa hasilnya? Tolong bantu rekan. Limitnya berapa? Spesifikasinya berapa? Spesifikasi kedalaman segmen berapa? 0,5. Limitnya 0,2. Hasilnya berapa? 0,40, Pak. 0,40 masih bagus ya. Ya, lanjut. Pemeriksaan apa? Panjang sikat, ya. Speknya berapa? Panjang sikat? 18 atau 16 mili. Ini hasilnya berapa? 10, Yuk bantu, yuk dibantu. Ya, silakan isi. Ada yang bertanya? Ya. Tidak ada yang bertanya? Atau perlu dibantu? Bisa. Pemeriksaan mau meriksa apa? Run out. Dan out komutator.
Kalibrasi. Udah dikalibrasi? Udah. Silahkan lanjut, putar. Ya. Dia berapa? Berapa strip? Satu arah saja. Satu arah. Ya, terbesar berapa? 9 strip. Berarti nilainya berapa? 0,09. Bagus ya? Bagus, silakan tulis. Pemeriksaan apa? Panjang bras, ya. Alatnya apa nih? Jangka sorong, iya. Yuk, silakan. Oh, run out. Sudah ini? Run out? Oh. Mana? Run out. Spesifikasinya berapa? Run out? 0,05 mm. Ya. Sudah? Sudah semuanya? Tinggal apa? Oh, dial. Sudah semua? Silahkan pasang, rakit. Tegak lurus, harus tegak lurus. DTI-nya. Nah, tegak lurus, geser. Ya. Ya. Itu putaran ya. Ambil terbesar berapa? Dari 0. Berapa strip? 8. Berarti hasilnya berapa? 0,08 mili. Ya. Sudah semua? Sudah rakit ya. Nanti tes tanpa beban, tes pull in coil, tes hold in coil. Tegak lurus ya. Sudah. Round out. Ya. Dah, berapa? 9. Berapa strip? 9. Berarti hasilnya berapa?
0,09 apa satuannya? Milimeter, ya. Ya, silahkan dirakit kembali, kemudian nanti di tes ya, pengujian tanpa beban, pull in coil dan hold in coil. Ya. Di polos. Ya. Kalibrasi sudah. Ya, putar satu putaran penuh. Udah berapa? Jarum. Dari 0 ke jarum berapa strip? 4 strip. 4 strip. Berarti hasilnya berapa? 0,04 0,04 mili. Ya. Udah, silakan rakit semuanya. Posisi terminal, awas terbalik tidak? Oh, ini terminal 30 ya? Iya. Bagus. Diisi kepadanya, sudah? Ya. Ya. Yuk, uji, silahkan. Diuji, ya, langsung. Bereskan alatnya. body Dibalik. Nah. Nah, tes apa itu? Tes tanpa beban. Apa yang terjadi? Pinion menonjol ke depan, kemudian berputar kuat. Ya. Kemudian tes pull in coil. Silakan.
Ya. Apa yang terjadi? Pinion menonjol ke depan. Berarti pull in coil. Kesimpulannya bagus. Sekarang nah, hold in coil. Caranya terminal C lepas ya. Ya, apa yang terjadi? Pinion tetap menonjol di depan. Ya. Bagus. Silahkan bereskan alatnya. Silakan kelompok lain. Di baterainya di bawah. Yang sudah rapi, silakan LKPD-nya lengkapi ya. Diisi semuanya. Silakan. Positif mana positif? Positif. Positif, negatif. Ya. Tes apa ini? Tanpa beban. Nah. Apa yang terjadi? Pinion gear menonjol ke depan kemudian berputar. Iya. Coba diulang sekali lagi. Ya. Sudah bagus. Kemudian tes apa? Tes hold in coil. Silahkan. Ya. Ya. Pas, hati-hati ya. Ya. Apa yang terjadi? Mana pinionin mana? Nah, pinion menonjol ke depan. Berarti apa yang bagus? Pull atau hold? Pull in coil. Sekarang lakukan tes hold in coil. Nah, apa yang terjadi? Pinion gear Iya. Kesimpulannya? Motor starter bagus. Ya, silakan. Bereskan alatnya, LKPD-nya lengkapi ya. Siapa yang sudah? Sudah. Ya, kalau sudah silakan kelompok 1 presentasi ke depan. Kelompok yang mana yang mau presentasi? Abdul Aziz, silakan ke depan. Yuk. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan motor starter. Motor starter berfungsi untuk menggerakkan mesin saat pertama kali, dan ada juga untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik atau gerak putar. Motor starter biasanya sering terjadi masalah, yaitu mesin tidak berputar, mesin berputar lambat, dan starter tidak dapat berkaitan atau lepas dengan lembut. Gejalanya yaitu baterai sudah rusak, ada sambungan yang lepas, kerusakan pada kunci kontak,
kerusakan pada solenoid relay saklar kopling. Yang kedua, mesin berputar lambat karena baterai lemah, sambungan kendor dan berkarat. Ya. Kerusakan pada motor starter, ada masalah mekanis pada mesin atau motor starter. Yang ketiga, starter tidak dapat berkaitan atau lepas dengan lembut karena kerusakan pada solenoid, pinion gear atau ring gear rusak atau aus. Komponen motor starter yaitu terdiri dari yoke, core, fuel coil untuk memperkuat medan magnet, fuel coil untuk membangkitkan medan magnet, armatur merubah energi listrik menjadi energi mekanik, brush meneruskan arus listrik dari fuel coil, armatur brake pengereman putaran setelah lepas dari berkaitan dengan roda penerus. Ya, silahkan ke sana buka pertanyaan. Kalau ada yang mau yang bertanya, Fauzan. Ada berapa jenis sistem starter? Siapa namanya? Muhammad Fauzan. Muhammad Fauzan. Silahkan diulang. Ada berapa jenis sistem starter? Ya, ada berapa jenis sistem motor starter? Ada berapa jenis motor starter? Bapak luruskan ya. Silakan jawab. Ada 3, yaitu tipe konvensional, tipe reduction, dan tipe planetary. Ya. Bagus jawabannya. Siapa yang mau menambah? Bertanya lagi atau menanggapi? Silakan. Siapa namanya? Tanya Pak. Mau bertanya. Mau bertanya boleh. Bagaimana cara kerja sistem starter konvensional? Ya. Bagaimana cara kerja sistem motor starter konvensional? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ya, silakan yang mau menjawab, membantu. Mau membantu. Bagaimana cara kerja motor starter? Cara kerjanya ada beberapa step ya. Yang pertama Bapak kasih gambaran, yaitu saat kunci kontak posisi ST ya. Nanti ada arus mengalir dari baterai ke kunci kontak kemana apa yang terjadi. Nah, tadi kalian sudah melakukan karena pinion langkah pertama pinion menonjol kemana? Ke depan, itu ya. Terus yang kedua, setelah menonjol kemudian menahan, yaitu hold in oil. Yang ketiga tahapannya yaitu pinion gear berkaitan dengan flywheel kemudian berputar memutarkan poros engkol. Siapa yang mau menjelaskan? Silahkan. Itu gambarannya. Untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ya, silahkan Miftah. Apabila starter diputar ke posisi maka arus baterai mengalir Ya. melalui holding coil Ya. ke massa, dan di lain pihak fuel coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama dikarenakan arah arus yang mengalir pada kedua kumparan tersebut sama. Ya. Di kejadian tersebut kontak kontak plat akan bergerak ke arah menutup
Ya. Receiver bergerak menggeser starter ke arah posisi berkaitan dengan receiver. Ya. Bagus ya pertanyaannya. Bapak kasih gambaran nih seperti ini. Saat kunci kontak di on kan, ini ya, on. Nah, arus mengalir dari baterai ke kontak, kemudian ke lilitan pull in. Nah, kemudian ke kemana? Ke pil coil atau yok. Kemudian melalui sikat positif masuk ke komutator, kemudian ke armatur, kemudian ke sikat negatif, kemudian ke ground. Apa yang terjadi? Terjadi kemagnetan, pinion Ampulnya tertarik. Nah, ini apa nah? Pinion tertarik ke depan sehingga si tuas pengungkit mendorong pinion gear ke berkaitan dengan flywheel. Betul. Satu, yang kedua, nanti setelah mengait ada arus yang ke hold tertahan, kemudian arus besar dari baterai. Nah, yang ini dari terminal 30, nah ini terhubung oleh kontak plat sehingga arus besar mengalir sehingga kemagnetan menjadi besar dan terjadi berputar. Saat berputar pinion gear nanti berkaitan penuh dan memutarkan poros engkol. Itu cara kerjanya. Bagus pertanyaannya. Miftah bisa menjawab. Nah, Bapak jelaskan ditambah lagi dengan gambar. Silahkan yang mau bertanya lagi. Tidak ada. Seperti ada, silakan tutup. Terima kasih kepada teman-teman sudah memberi pertanyaan dan jawaban dari kita. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Iya, sudah. Silakan tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus, tepuk tangan. Ya, kalian sudah belajar dengan bagus mendiagnosis dan memeriksa motor starter. Kalian mempresentasikan hasil kesimpulan pembelajaran kali ini. Kalian bisa mendiagnosis kerusakan sistem starter dan bisa memeriksa komponen motor starter. Permasalahannya motor tidak berputar, motor berputar lambat atau pinion gear tidak berkaitan. Bisa dari baterai lemah. Yang kedua, kunci kontak bisa rusak. Yang ketiga, motor starter bermasalah pada komponennya, yaitu pada sikat atau komutator kotor, atau sikat atau brush habis atau aus. Nah, mudah-mudahan kalian hari ini ilmunya bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat, barokah, amin ya rabbal alamin. Bapak terakhir akan memberikan soal evaluasi. Silahkan kalian, nih Google Form-nya. Silakan buka HP-nya, Bapak akan share ke grup ya. Kerjakan soalnya PG, pilih jawaban yang paling tepat. Kalau sudah kalian submit ya. Nanti kita lihat hasilnya. Mudah-mudahan kalian hasilnya maksimal ya. Kalau nilainya di bawah 7, kalian nanti harus mengulang atau remedial. Bapak kasih ke siapa nih? Ketua kelasnya. Cucu bisa ke cucu ya? Bisa cu? Cucu atau Asep? Cucu. Nah, silahkan. Tokennya TKR huruf besar semua. Udah ada? Cuk, di share. Ada. Kasih nama lengkap, kemudian tokennya huruf kapital semua, TKR. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit ya. Kalau sudah submit. Selamat mengerjakan, mudah-mudahan hasilnya memuaskan, lulus semua.
istighfar saja di sini bisa menimbulkan terusik atau memiliki dalam Indonesia. Hanya barang berharganya dijual. Nah, nanti kita lihat siapa yang sudah, nilainya langsung otomatis ya. Belum ada yang submit. Bisa dibuka? Bisa ya. Ada 2 orang tuh yang sudah masuk. Namina teu aya ya? Teu namian? Teh namian emang aya namian? Oh teh ya.
Jangan tergesa-gesa ngisinya. Masih ada waktu. Soalnya diacak ya? Beda? Beda. Udah? Udah. Mana yang pertama? Mana yang pertama? Kasih keterangan ya. Tambahan. Is. Nanti nilainya muncul otomatis ya? Betul berapa? Ya bagus tuh, ada nilainya yang betul 10, betul semua, ada yang bagus, warna nilainya. Ya. Untuk soal dilanjut silahkan saja, kita tutup dengan pembelajaran kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan yang akan depan, materi yang selanjutnya yaitu tentang perbaikan atau memperbaiki kerusakan pada sistem starter. Semoga kalian minggu depan sehat walafiat dan bisa belajar bertemu kembali dalam keadaan tak suatu apapun, kekurangan apapun, sehingga kalian bisa belajar lebih maksimal lagi. Dan kita akhiri pertemuan kali ini dengan doa. Silahkan dipimpin oleh KM-nya. Pelajaran kali ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dalam hati, mulai. Nah, selesai. Sekian kekurangan dan kelebihannya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beresan alatnya.